Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 4 Lowi Damar yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran PPKN. Kali ini kalian sudah duduk di kelas 9. Bapak ucapkan selamat ya atas kenaikan kelasnya. Semoga di kelas 9 ini kalian bisa lebih semangat lagi belajarnya dan meningkat prestasinya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Bapak harap kalian bisa mengisi absen ya di kolom komentar video ini atau di grup WhatsApp di kelas 9. Supaya Bapak bisa mengetahui siapa saja kelas 9 yang mengikuti pembelajaran dengan Bapak hari ini. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat. Kita bisa lihat di screen di sini ya, yang kalian lihat ada beberapa foto aktivitas masyarakat Indonesia. Adanya gotong royong ya, yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang berbudaya Pancasila. Gotong royong merupakan sekelumit bukti perwujudan Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat? Mungkin pertanyaan yang akan menjadi bahasan kita pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran kita ya di pertemuan hari ini adalah ini bisa kalian baca ya. Di antaranya Bapak baca satu saja. Setelah membaca penerapan Pancasila dan praktek ideal Pancasila dalam masyarakat, peserta didik mampu menilai kesesuaian penerapan Pancasila dalam masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Ini ya, selebihnya boleh kalian baca, di skip dulu videonya. Nah, ada 3 materi nih di bab 1. Yang pertama, dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, praktek ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan yang ketiga, upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Kita bahas yang pertama dulu nih, yang ini ya. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, maksud daripada dinamika penerapan Pancasila yang pernah dilakukan bangsa kita dari awal berdiri Indonesia menjadi sebuah negara sampai hari ini, zamannya reformasi, kita akan bahas. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan dari tahun 45 sampai 59. Lalu masa Orde Lama atau era kepemimpinan presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Bagaimana sih Pancasila pada waktu itu? Itu tahun 1959 sampai 1966. Dan masa Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto ya, atau presiden kedua kita, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Dan dinamika penerapan Pancasila dari masa reformasi dari tahun 98 sampai sekarang. Itu yang akan kita bahas hari ini. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu masa awal kemerdekaan. Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Jelas ya, karena awal-awal Indonesia Pancasila diterapkan sebagai dasar negara, tidak semua orang ada yang setuju. Tentu saja ada segelintir orang atau oknum-oknum tertentu yang tidak sepakat dengan Pancasila. Buktinya dengan adanya ancaman-ancaman. Yang pertama, pemberontakan Darul Islam Tentara Indonesia ya pada waktu itu. Untuk lebih tahunya kalian bisa baca di buku yang relevan dan internet tentang
Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang kedua adalah Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Bisa kalian juga cari ya materinya untuk lebih luas lagi pengetahuan kalian tentang periode awal kemerdekaan, tentang penerapan Pancasila ini. Yang ketiga adalah Pemberontakan Partai Komunis atau PKI di Madiun ya. Ini sama juga mereka yang menentang lahirnya Pancasila atau diterapkannya Pancasila sebagai ideologi bangsa kita di Indonesia. Bisa kalian baca. Selanjutnya adalah pada masa Orde Lama atau masa pemerintahan Insinyur Soekarno nih di tahun 59 sampai tahun 66. Bahwasanya di masa itu secara singkatnya ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Tuh, ini hanya seolah-olah ya, tidak pada kenyataan. Liberalis artinya kebebasan dan komunis pengekangan yang harus tunduk patuh segala sesuatunya kepada pemerintah tanpa ada kebebasan terhadap masyarakat. Komunis tidak cocok ya diterapkan di Indonesia ideologi komunis itu. Yang kedua adalah Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Ya, mengenai penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Lalu pada masa Orde Baru nih ya, pada masa Orde Baru itu tahun 1966 sampai 1998 berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Ini yang dilakukan ya pada masa Orde Baru. Lalu dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangan. Penyimpangan maksud di sini adalah tidak sesuai dengan visi di awal, yaitu mengembalikan nilai Pancasila pada kemurniannya. Namun ada saja praktek-praktek yang menyimpang dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu pada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan juga untuk kepentingan golongan tertentu ya, dan melanggengkan kekuasaan gitu. Jadi Pancasila oleh oknum-oknum tertentu dimanfaatkan untuk kepentingan golongannya sendiri dan untuk melanggengkan kekuasaannya sebagai pemerintah pada waktu itu ya, di masa Orde Baru. Sama juga ada kekurangan. Padahal nilai-nilai baik Pancasila itu tidak seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah ini, kalau tidak kelihatan Bapak lihat ya, ini yang ketiga adalah masa pada periode ini kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Tidak seperti saat ini ya, bahwa kebebasan itu sekarang kebebasan pers ya, berita, media itu sangat terbuka. Kalau zaman dulu tidak, itu juga sangat bertentangan dengan Pancasila tentunya. Ini selanjutnya adalah masa reformasi hingga sekarang. Ada masa reformasi hingga sekarang. Bagaimana penerapan Pancasila pada reformasi hingga sekarang ini? Pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Banyak sekali. Harusnya kita hindari, jangan sampai kita memahami atau menerapkan paham-paham yang radikal seperti itu ya, yang tidak baik. Yang ketiga, adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pedoman hidup bangsa. Itu ya, penerapan Pancasila pada masa ini. Nah, sekian dulu materi kita hari ini. Untuk ini ada pertemuan berikutnya ya, yaitu praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu materi kita pertemuan berikutnya. Pertemuan kali ini kita cukupkan, namun Bapak akan memberikan tugas pada kalian. Tugasnya adalah ini nih.
Jadi yang di awal itu dulu tugasnya ya. Kalian cari, tulis ya tentang ini, pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Yang kedua, Angkatan Perang Ratu Adil itu apa dan bagaimana alur ceritanya, dan pemberontakan Partai Komunis PKI di Madiun. Tulis di buku kalian, nanti buku tulisnya itu difoto sebagai bukti, dikirim ke WA Bapak ya, secara jalur pribadi. Itu saja, kita akhiri pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.